Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat senang seolah-olah kembali ke Makassar karena kebetulan kakak saya dua orang itu kuliah di Universitas Muslim Indonesia. Satu jurusan Fakultas Bahasa dan satu Teknik Sipil. Dan alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi kepada adik-adik dan juga mungkin alumni ya, untuk melihat atau belajar secara detail terkait dengan salah satu tantangan utama bangunan saat ini yang benar-benar lagi tren ya. Judul kita adalah ancaman senyap bagi konstruksi masa depan dan solusi inovatif menangkal serangan rayap. Jadi rayap ini adalah masalah yang sangat serius ya, tapi kerusakannya itu tidak terlihat. Bahkan kalau kami berdiskusi dengan para arsitek, kemudian para teknik sipil juga, umumnya mereka tidak masukkan atau tidak memperhitungkan rayap sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan pada saat sebelum ataupun pada saat sedang membangun sebuah bangunan. Ini saya yang share apa gimana? Saya share aja ya. Oke, lanjut. Iya, saya juga sudah mengajar bekerja sama dengan para ahli ya untuk terkait dengan rayap ini. Yang pertama adalah Prof Sulaiman, ini adalah pakarnya rayap ya. Beliau adalah penelitian atau ada di BRIN. Kemudian ada Prof Nodo di Nandika, ini adalah pakar rayap di IPB. Jadi kami sempat keliling Indonesia untuk memberikan pemahaman terkait dengan rayap dan juga beberapa proyek lainnya, dan alhamdulillah sekarang bisa bersama dengan rekan-rekan Fakultas Teknik jurusan Arsitek ya. Baik, lanjut. Nah, di dalam Al-Quran sendiri sebetulnya rayap ini sudah oleh Allah itu sudah ada. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, ini Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu. Ya, jadi dulu ada jin dan setan ya, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Ya, ini surat Saba ayat ke-14. Lanjut. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh MC kondang kita, segera follow Instagram Pestigo ya, seperti yang ada di layar. Dan nanti bisa teman-teman foto, kemudian tulis insight apa yang didapatkan. Nanti komentar terunik kita akan berikan ya, itu tim saya sudah ada Om Vito, kemudian ada Tante Vika juga sudah ada di lokasi untuk nanti membagikan ini. Ya. Lanjut. Nah, nama perusahaan kami adalah PT APCO atau Asa Panca Cipta Optima dengan logo yang seperti kupu-kupu di kanan. Nah, salah satu brand kami saat ini yang lagi tren, lagi perkembangannya luar biasa adalah Pestigo ya. Salah satu perusahaan pest control lokal yang saat ini sudah menyebar di beberapa cabang di Indonesia. Lanjut. Nah, visi kami yang pertama adalah menjadi perusahaan jasa pengelolaan hama terpandang di Indonesia berdasarkan filosofi perusahaan. Dan misi kami adalah melindungi Anda dan milik Anda dari hama dan bersama merawat bumi. Jadi dalam pengendalian hama ini termasuk rayap, kami juga memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Jangan sampai justru kita merusak
bumi kita dengan berbagai macam pestisida. Filosofi kami yang pertama adalah memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, membantu sumber daya manusia berkembang. Yang ketiga, mencapai keunggulan. Dan yang keempat, mengembangkan keuntungan bersama. Ini bisa juga di-record teman-teman supaya nanti teman-teman bisa baca kembali ya atau dengarkan ya materi hari ini. Ya, lanjut. Nah, kami sekarang sudah ada di kurang lebih di 9 area layanan. Sudah ada di Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, kemudian di Denpasar, kemudian kita sudah ada di Makassar juga, sudah sampai juga ke Papua dan juga di Morowali. Ya, ini adalah layanan kami. Jadi teman-teman, ketika mungkin nanti ada bangunan, teman-teman merencanakan sebuah pembangunan, kami sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia. Ya, lanjut. Nah, beberapa layanan kami yang pertama adalah pest management atau pengendalian hama secara umum. Ini adalah termasuk tikus, kecoa, nyamuk, lalat, semut. Jadi ini kami kendalikan, tapi ini khusus untuk rumah tangga, bangunan, restoran, dan pertambangan. Jadi kami tidak masuk ke pertanian. Jadi ini benar-benar di public hygiene. Di kota-kota besar, ya kami melakukan atau menjual jasa ini. Yang berikutnya adalah next, ini adalah termite management. Lanjut. Yang akan kita bahas pada hari ini tentang teknologi apa saja yang saat ini sudah berkembang di Indonesia dalam rangka mengendalikan hama di Indonesia khususnya. Lanjut. Ya, beberapa customer loyal kami yang ada di Indonesia bahkan di Makassar sendiri. Lanjut, yang pertama ini Ciputra Group. Ya, kalau di Makassar itu ada Citraland CPI. Ya, Center Point of Indonesia. Ya, kami untuk seluruh bangunan yang ada di dalam itu kami kendalikan rayapnya. Mulai dari rumah, kemudian ada ruko-ruko yang ada di belakang, kemudian ada perkantoran, kemudian nanti akan ada rumah sakit, kemudian di belakang sana ada apartemen. Semuanya kami sudah anti rayap dari pondasi. Ya, jadi mereka sudah sangat paham bahwa salah satu kerusakan terbesar bukanlah nanti kebakaran, karena sekarang sudah makin canggih, tapi justru binatang yang sangat kecil ini, yaitu anti rayap. Ya, kami juga sudah punya klien di sana, Tanjung Bunga, ya, kemudian Citraland Talasa, kemudian Citraland Celebes. Ya, jadi mereka semua sudah sangat sadar bahwa rayap adalah salah satu perusak terbesar di sebuah bangunan. Ya, lanjut. Nah, ini tujuan presentasi kita. Beberapa yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, kerugiannya seperti apa rayap itu, kemudian perilakunya seperti apa, kemudian siklusnya seperti apa, kemudian inspeksi dan bagaimana pengendaliannya. Ya, lanjut. Nah, rayap ini ya secara ekonomi apa sih problemnya di Indonesia? Rayap banyak memiliki manfaat sebetulnya. Jadi rayap ini manfaatnya luar biasa di ekosistem. Jadi kalau tidak ada rayap di hutan, itu kayu akan menumpuk mungkin lebih tinggi dibanding dengan pohonnya. Tapi dengan adanya rayap yang mengurai kayu-kayu itu kemudian menjadi pupuk. Ya, sumber pupuk bukan pupuk buatan tapi pupuk alami bagi tanaman yang ada di sana, sehingga justru tanaman itu tumbuh dengan luar biasa. Ya, karena adanya rayap ini. Jadi itu manfaatnya. Hanya karena saat ini manusia dengan ya perkembangan teknologi, jumlah penduduk menyebabkan rayap ini kemudian yang tadinya hutan kemudian kita babat, ya kemudian kita membangun perumahan-perumahan, membangun bangunan tinggi di situ, sehingga rayap itu kehilangan makanan. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka kemudian mencari makanan-makanan, dan salah satunya yang dimakan adalah bangunan-bangunan atau isi bangunan yang ada di Makassar misalnya. Lanjut.
Nah ini kalau di hutan seperti ini ya, jadi rayap menjadi dekomposer atau pengurai, dan itu menjadi sebuah siklus mineral yang luar biasa. Memang Allah luar biasa bagaimana membuat ya lingkungan ini menjadi seimbang dengan menggunakan makhluk-makhluk kecil yang namanya rayap. Lanjut. Nah inilah rayap itu makanannya apa sih? Makanan rayap itu adalah bukan hanya kayu, tapi selulosa. Ya, selulosa merupakan komponen utama penyusun kayu. Biasanya itu terdiri dari 40% sampai 45%, dan itu adalah sasaran utama dari rayap. Jadi bukan hanya kayu, tapi seluruh bahan yang mengandung unsur selulosa. Saya kira teman-teman di arsitektur sangat paham bahan mana saja yang menjadi sumber makanan rayap yang mengandung selulosa. Ya, lanjut. Nah, kerusakan rayap, terus apa saja kerusakan rayap yang mungkin sempat viral di Indonesia? Kita lihat beberapa berikut ini ya. Jadi ada kertas-kertas ya, kemudian ada buku-buku. Jadi teman-teman atau para dosen yang saya hormati atau para alumni, jadi buku-buku koleksi kita itu kalau jarang dibaca ya, sudah kita tumpuk, itu biasanya menjadi sasaran rayap. Teman-teman yang punya dolar ya, punya rupiah yang disimpan di bawah tanah ya, jangan salah ya, walaupun disimpan di dalam brankas, selama ada lubang kecil ya, rayap bisa makan. Jadi nanti pulang tolong brankasnya dicek apakah uang saya, dolar saya aman. Ya mungkin maling tidak bisa mengambil itu, pencuri tidak bisa mengambil itu, tapi hati-hati ya, jangan sampai uang kita itu ternyata sudah habis di brankas karena dimakan oleh rayap. Dan hati-hati juga yang sudah menikah ya, sasaran utama rayap dokumen penting. Yang terpenting, dokumen terpenting kita adalah selain ijazah apalagi ya itu surat nikah ya. Jadi jangan sampai surat nikah kita jangan-jangan sudah dimakan rayap gitu ya. Oke, lanjut. Apalagi yang dimakan oleh rayap? Nah, ini di Bogor, Istana Bogor saja itu dihantam rayap gitu. Ya. Yang sudah ada pas pampresnya gitu. Apalagi kita yang satpam pun nggak ada. Saya kira rumah-rumah teman-teman ada semua satpamnya. Tapi rumah yang dijaga oleh pas pampres